bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan terdakwa Putri yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nofriansyah adalah janggal dan tidak didukung alat bukti yang kuat dengan alasan sebagai berikut. A. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta yang ada di Magelang, yaitu saksi Kuat, saksi Susi, yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung terdakwa Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa Putri Chandrawati ada dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansyah. B. Bahwa keterangan saksi Kuat, saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa Putri Chandrawati ada dilecehkan oleh korban Nofriansyah atau tidak. C. Keterangan saksi Vera Mareta Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada komunikasi dengan korban Nofriansyah pada hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di mana pada awalnya saksi mendapatkan panggilan WhatsApp teks sebanyak 1 kali, namun setelah itu korban Nofriansyah menghubungi kembali yang kemudian diangkat saksi namun putus, dimungkinkan jaringan kurang bagus. Lalu saksi buka handphone, ternyata sudah terdapat 4 kali panggilan tidak terjawab dari korban Nofriansyah. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, korban Nofriansyah menghubungi atau menelepon saksi kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saksi sedang dinas malam di puskesmas tempat saksi bekerja. Lalu korban bertanya, "Adek lagi di mana?" Saksi jawab, "Lagi dinas malam." "Kenapa bang?" Kemudian saksi menjawab, kami ulangi, kemudian korban mengatakan, "Kurang ajar." Dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja yang ramai, kemudian saksi mencari tempat yang sepi lalu bertanya, "Kenapa tadi bang?" Korban Nofriansyah menjawab, "Kurang ajar orang ini." Saksi bertanya lagi, "Kenapa?" Lalu korban menjawab, "Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit." "Sakit apa?" Lalu dijawab oleh korban, "Enggak tahu bang, enggak tahu saya." Lalu saksi bertanya kembali, "Siapa yang nuduh?" Dijawab oleh korban, adalah orang di sini." Saksi bertanya lagi, "Iya siapa?" Lalu korban mengatakan, "Aku diancam." Saksi bertanya, "Diancam kemana?" "Kau naik ke atas, kubunuh kau." Saksi balik bertanya, "Siapa yang mengancam?" Korban menjawab, "Skuad di sini." Dengan nada suara korban ketakutan dan suara berbisik-bisik. Selanjutnya saksi menenangkan korban, "Udah jangan takut kalau abang nggak salah. Memangnya abang ngapain ibu? Apa abang pukul ibu?" Lalu korban menjawab, "Ya enggak lah." Poin D, BAP saksi Sugeng Putut Wicaksono tanggal 3 Agustus 2022, poin 8 di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saudara Ferdy Sambo cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. E, berdasarkan keterangan ahli Profesor Muhammad Mustafa, untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan atau pemerkosaan, harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan, maka melakukan pembuktian dan ahli forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh alat bukti lain dan tidak boleh hanya bertumbuh pada satu alat bukti saja. F, bahwa berdasarkan pendapatnya ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. 2. Bahwa relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G, bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seorang istri penegak hukum dan memegang jabatan sebagai Kadif Propam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan tersebut benar terjadi apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi dan cara-cara sebagai berikut. 1. Adanya fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar dan berada di pemukiman padat penduduk. 2. Adanya fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nofriansyah adalah seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian yang ketat. 4. Adanya fakta korban Nofriansyah adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Rumah Saguling dan Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa perbuatan yang ditujukan kepada korban Nofriansyah merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika perbuatan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga bunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh Putri Chandrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosa justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya dalam kamar tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi kurang lebih selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya adalah sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu resign." Sebagaimana bersesuaian dengan keterangan terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal Wibowo. J. Ada kejanggalan di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru diajak lagi pergi bersama melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di Rumah Duren 3 nomor 46, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pelecehan seksual atau pemerkosaan umumnya. Ditambah lagi di mana suami dari korban kekerasan seksual atau pemerkosaan malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek, seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan pada terdakwa Putri Chandrawati yang tidak lain adalah istrinya dan cinta pertamanya, karena saudara Ferdi Sambo tidak mencegah atau mencoba menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa Putri Chandrawati. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer, saksi Prayogi, saksi Daden, saksi Cuk Putranto yang dalam persidangan menerangkan bahwa saudara Ferdi Sambo sebelum ke Rumah Duren 3 nomor 46 mempunyai niat untuk main bulu tangkis di Depok. K. Tuduhan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap korban Nofriansyah tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti surat